Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadafar dengan NIM 3012330024. Ini saya akan mempresentasikan hasil proyek tugas UTS teori dan praktikum machine learning. Dengan judul prediksi kategori hujan di Kota Semarang menggunakan algoritma LSTM berbasis web. Tujuan utama dari proyek ini adalah membuat sebuah sistem yang mampu memprediksi kategori hujan harian berdasarkan 9 parameter cuaca. Kemudian, mengimplementasikannya ke dalam aplikasi web agar dapat digunakan secara langsung oleh pengguna. Adapun latar belakangnya yaitu Kota Semarang merupakan salah satu wilayah yang cukup sering mengalami perubahan cuaca yang cukup ekstrim, terutama saat memasuki musim penghujan. Sebelum lanjut, di sini saya memilih dataset. Kenapa saya memilih Kota Semarang? Dikarenakan di Kabupaten Bandung atau daerah Bandung untuk datasetnya kurang memuaskan dan kurang lengkap juga. Dan karena Kota Semarang di Kegel ada datasetnya yang lengkap serta data harian, jadi saya memutuskan untuk melakukan prediksi kategori hujannya di Kota Semarang, tidak di Kota Bandung. Lalu dengan deep learning khususnya metode LSTM sangat cocok digunakan untuk menganalisis pola data cuaca yang bersifat deret waktu serta memiliki pola yang berulang dari hari ke hari. Kita masuk ke dataset. Datasetnya kita coba buka di dataset yang saya gunakan berasal dari Kaggle dengan rentang waktu dari tahun 2017 sampai 2023. Dan totalnya ada 2526 atau 250-25 data harian. Setiap record ini berisi berbagai parameter cuaca seperti TN. TN itu adalah suhu minimum. Ini adalah suhu maksimum. Ini adalah suhu rata-rata harian. Ini adalah kelembapan udara, curah hujan, durasi lamanya matahari menyinari di hari tersebut, data angin seperti kecepatan angin tertinggi, arah angin, dan kecepatan angin rata-rata. Nilai curah hujan kemudian saya kelompokkan menjadi 3 kategori. Kategorinya yaitu tidak hujan, hujan ringan, atau sedang, serta yang ketiga adalah hujan lebat. Kategori ini saya jadikan sebagai kelas output yang akan diprediksi oleh model LSTM. Kita coba ke kodenya. Metodologi dan proses pemodelan. Tahap pertama yaitu ada pemrosesan data ya. Ini kayaknya. Nah ini. Saya menghapus kolom apa ini deh, ini dekar. Penulisan data, normalisasi seluruh fitur, dan mengubah dataset menjadi bentuk deret waktu menggunakan window 30 hari. Setiap 30 hari data cuaca dijadikan satu sequence input untuk memprediksi kategori hujan pada hari ke-31. Untuk arsitektur model saya menggunakan satu layer LSTM, dropout untuk mengurangi overfitting. Model dilatih menggunakan optimizer Adam dengan metrik akurasi.
Setelah pelatihan selesai, model disimpan dalam format H5. Oh ini. Oh ini. Oh ini. 5. Lalu dan scalar disimpan dalam format joblib. Disimpannya lewat Google Drive ya. Lalu ada hasil evaluasi model. Evaluasi modelnya di sini. Kategori tidak hujan memberikan akurasi keseluruhan model adalah 60% atau 59%. Kategori tidak hujan memberikan hasil terbaik dengan precision 0,71 dan recall 74. Untuk kategori hujan ringan, precision dan recall berada di sekitar 0,5. Dan untuk hujan lebat masih cukup sulit diprediksi karena datanya memang jauh lebih sedikit dibandingkan kategori yang dua tadi. Confusion matrix juga menunjukkan bahwa mereka lebih stabil dan dalam mengenali dua kategori utama. Sedangkan kelas ekstrim seperti hujan lebat membutuhkan pendekatan tambahan seperti penyeimbangan data. Dan begitu, menurut sudah cukup memadai untuk digunakan sebagai sistem prediksi harian sederhana. Setelah model selesai dibuat, saya lanjutkan dengan tahap deployment menggunakan framework Flash. Terus saya buka yang sudah di deploy-nya saja. Ini adalah tampilan awal ketika kita masuk ke webnya. Pada aplikasi web ini, pengguna hanya perlu memasukkan 9 parameter cuaca seperti suhu, kelembapan, curah hujan, penyinaran, dan angin. Setelah tombol prediksi diklik, sistem akan membaca input pengguna, menormalisasi data menggunakan scalar, membentuk sequence dummy berukuran 30 kali 9, menjalankan model STM, dan menampilkan kategori hujan yang diprediksi. Dan coba masuknya, contoh kita ikuti saja yang ada di webnya 24, 30, 27, 5, 11, 5, 6, 13, 0. Hujan ringan. Kenapa hujan ringan? Karena di sini total curah hujannya lumayan banyak 12 ya. Kalau misalkan kita diisi 0, biasanya akan tidak hujan sih. Berarti di sini suhunya kita ganti suhunya 20, maksimumnya 2, kelembapannya kita oh kita kan mau prediksinya tidak hujan ya. 27 deh. Zooming dulu. Kelembapan 10. Penyinaran 6. Kecepatan angin 6. Ini saja. Tidak hujan. Web ini sudah berjalan dengan baik dan tampilan juga dibuat sederhana agar bisa digunakan oleh siapa saja. Lalu kesimpulannya dari beberapa menit presentasi ini adalah LSTM mampu digunakan untuk memprediksi kategori hujan harian. Sistem cukup baik dengan menggunakan kondisi tidak hujan dan hujan ringan, dan aplikasi web menjadikan hasil prediksi jauh lebih mudah diakses oleh pengguna.
performa pada kategori hujan lebat masih perlu ditingkatkan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.